Saya dengan Jeng Ayu, owner dari Ayam Kalasan Jeng Ayu. Kita bergerak di bidang kuliner. Untuk berdirinya Ayam Kalasan Jeng Ayu itu tahun 2016, tepatnya di bulan Februari, tanggal 17. Jadi 17 Februari tahun 2016, kita pertama kali mendirikan Ayam Kalasan Jeng Ayu. Kebetulan di kota Mojokerto, Ayam Kalasan belum ada, jadi kita satu-satunya ada di Mojokerto ini. Kita yang disajikan menu utamanya itu Ayam Kalasan Jeng Ayu. Ada ayam goreng, ayam kalasan goreng, ayam kalasan bakar. Itu yang jadi menu utama kita. Kalau untuk menu pendamping ada bebek, ada gurami juga. Cuman kita diutamakan di ayam kalasannya. Iya betul. Kalau dengar Ayam Kalasan pasti ingat Jeng Ayu. Kalau ingat Jeng Ayu pasti ingat Ayam Kalasan. Itu yang dari Mojokerto. Jeng Ayu. Ayu. Kata Ayu itu panggilan saya saat kecil. Mulai dari kecil saya dipanggil dengan nama Ayu. Untuk kata depannya Jeng. Jeng itu artinya mbak. Biar kita Ayam Kalasan itu kan seperti masakan-masakan desa ya. Jadi jeng itu panggilan mbak kalau di desa gitu. Itu nama itu diberikan dari suami saya. Suami saya memilih nama Jeng Ayu itu supaya bisa diingat sama orang, mudah diingat. Jeng Ayu. Nama orangnya Ayu, Jeng itu adalah Mbak Ayu gitu. Ayam Kalasan, kenapa ya Ayam Kalasan? Kita cari sesuatu yang belum ada aja di kota. Kita cari sesuatu yang beda. Ayam Kalasan itu kita adaptasi, kita ambil dari daerah Jogja, Solo, Jogja atau Solo. Itu ada di situ ada desa Kalasan. Daerah sana itu masakannya itu sedikit manis. Nah, di kota ini, di Mojokerto ini, ayam goreng, semua ayam goreng yang saya tahu itu rasanya asin semua. Yang saya tahu loh ya, seenak apapun ayamnya pasti rasanya asin. Nah dari situ kita ambil, kita pilih Ayam Kalasan dengan rasa yang berbeda. Ada manisnya sedikit, gurih, memang gurih, cuman ada rasa manisnya dikit. Awalnya 5 tahun yang lalu saya hanya buka di teras rumah. Saya coba masak ayam goreng, Ayam Kalasan goreng. Saya coba cicipkan ke anak saya, kebetulan ada 3 kecil-kecil. Kata orang banyak yang bilang lidah anak itu nggak bisa bohong ya, lidah anak nggak bisa bohong. Kalau anak bilang nggak enak, berarti pasti nggak enak. Tapi kalau anak bilang enak, dia pasti makan berkali-kali gitu. Jadi waktu itu saya masak itu berulang kali. Hari ini saya masak, pagi makan Ayam Kalasan, siang, malam, mereka nggak ada bosnya gitu. Besok mereka masih mau, besok lusa mereka masih mau. Wah, berarti memang rasanya ini bisa diterima gitu. Karena anak kecil nggak bisa bohong. Itu yang bikin kita awalnya. Jadi kita buka awal itu di teras rumah, kecil-kecilan juga, kecil-kecilan. Tapi ternyata alhamdulillah masih berlanjut dan bisa diterima oleh banyak orang gitu rasanya. Kalau kita bicara pandemi ya, pandemi itu sesuatu yang spesial buat saya, bagi saya, itu menurut saya. Kalau bagi sebagian orang lain mungkin pandemi itu masa-masa yang sulit. Bagi saya justru sebaliknya. Masa pandemi ini bagi saya adalah masa kebangkitan untuk Jeng Ayu. Karena sebelumnya selama 4 tahun itu kita hanya buka di rumah, di teras rumah. Saya hanya menerima catering dari instansi-instansi. Meskipun catering kita jalan ya, instansi kita dipakai sama instansi sana, instansi sini gitu. Kita hanya jalan di catering aja. Tapi ketika pandemi itu mengharuskan saya harus keluar dari zona, dari rumah saya harus keluar. Karena rumah saya mungkin ya di perumahan ya, jadi ditutup portal, sebelah sana tutup portal, sebelah sana tutup portal, jadi akses untuk masuk itu nggak ada. Akhirnya kita berpikir kalau seperti ini terus kita akan mati seperti yang lain.
Jeng Ayu akan mati, Jeng Ayu akan berhenti di sini. Waktu itu kita berpikir ke situ. Jadi gimana caranya supaya Jeng Ayu bisa terus jalan di masa pandemi itu? Akhirnya kita keluar dari rumah. Kita keluar, kita cari tempat, kita berusaha bagaimana kita bisa jalan, bagaimana kita bisa mempertahankan Jeng Ayu ini. Setelah 4 tahun kita harus tetap bertahan, nggak boleh berhenti sampai di sini. Akhirnya kita keluar, dan alhamdulillah ini jadi masa kebangkitan buat Jeng Ayu gitu. Kita bisa dikenal lebih banyak orang gitu. Untuk pesanan rata-rata kita sama aja ya, dari rumah tangga, dari kampung, tapi paling banyak kita memang menerima pesanan dari instansi-instansi, mungkin dari kabupaten, dari Bapeda, dari sekolah-sekolah, contohnya seperti SMP 1, dari MAN, baik itu kota, baik itu kabupaten, dari instansi itu paling utama. Kalau ditanya pesanan mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu saat tahun berapa ya? Tahun 2018-an lah. 2018 atau 2019 gitu. Kita dapat pesanan dari 503 dari batalion. Jadi waktu itu kita dapat pesanan sebanyak 1.300 kotak. Itu yang paling berkesan bagi saya. 1.300 kotak dari 503 dengan catatan tanda kutip nggak boleh ada bau-bau sedikit pun. Itu tanda kutip ya. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana dan sesuai jamnya tepat. Nggak ada bau sedikit pun. Menu juga masuk, rasa oke, kata mereka sih seperti itu. Jadi itu yang paling berkesan bagi kita. 503 Jawa Timur atau apa dulu ya, Jawa Bali atau gimana gitu ya. Jeng Ayu berawal dari ayam kalasan, berlanjut ke ini kita lanjutnya ada ayam kalasan frozen. Karena kita di masa pandemi ini harus menjaga jarak, harus mengurangi kerumunan, untuk buka bersama juga dihilangkan, makan bersama juga dihilangkan. Akhirnya kita menginginkan suatu produk yang tetap dibutuhkan oleh banyak orang dan tetap berjalan di masa pandemi ini. Jadi kita membuat ayam kalasan frozen. Di tahun 2021 ini ayam kalasan frozen sudah berjalan. Selain ayam kalasan frozen ada juga Jeng Ayu Trans. Jeng Ayu Trans di sini kita bergerak di bidang transportasi. Jeng Ayu ada kendaraan, ada pickup. Kita di sini menyewakan jasa penyewaan pickup. Ada pickup, ada mobil pribadi. Itu di bawah nama Jeng Ayu juga. Kalau untuk kuliner, kalau untuk Jeng Ayu, ayam kalasan Jeng Ayu saya yang megang. Tapi kalau untuk Jeng Ayu Trans itu suami yang megang. Biar sama-sama jalannya gitu. Yang paling ditakuti itu hanya rasa ingin aja, tapi nggak mau melakukan, tapi nggak mau gerak, tapi nggak mau jalan. Itu yang bikin nggak bisa maju, nggak bisa, gimana bisa maju kalau kita hanya takut aja gitu. Kalau pengen maju, ayo jalan, jangan takut. Selama kalian takut, kalian nggak akan bisa jalan gitu. Hilangkan rasa takut itu. Jalan aja, jatuh, bangkit lagi, jatuh, berdiri lagi, terus jalan, nanti pasti nyampe ke tujuan. Itu aja. Saya Danang. Oke. Selaku? Kalau di Jeng Ayu saya pegang transnya. Jeng Ayu Trans. Kalau untuk sementara ini jasa rental mobil lah, lebih condongnya ke situ. Untuk sementara saya fokus masih di pickup. Di pickup. Jadi untuk istilahnya untuk jasa ekspedisi. Ekspedisi ya. Untuk kedepannya seperti itu. Tergantung konsumen mintanya. Kalau memang ingin pakai driver, kita menyediakan. Kalau lepas kunci, kita siap. Unit untuk sementara masih tiga. Ada tahun 2016, 2019 sama 2021 kalau nggak salah. Kalau selama pandemi alhamdulillah untuk rental terutama yang mobil angkutan, terutama pickup, kebetulan saya punya Grand Max ini, sementara masih Grand Max. Ini
Untuk selama pandemik ini tidak ada pengaruh, karena kemungkinan selama pandemik ini banyak yang di PHK, terus buka usaha baru. Nah, teman-teman ini yang pengusaha-pengusaha atau entrepreneur baru ini banyak yang online lah, untuk pengirimannya pakai jasa Jeng Ayu Trans. Karena ini Jeng Ayu itu seperti sebuah buku gitu, judulnya Jeng Ayu. Saya pinginnya itu kalau saya fokus ke makanan, namanya juga usaha ada pasang surutnya. Terus saya harus ada apa ini untuk kedepannya. Ternyata transportasi kebetulan pada saat itu saya pas buka selang 6 bulan saya beli pickup, 2 tahun pickup itu nganggur, dan ternyata coba-coba untuk direntalkan jalan sampai sekarang. Ya wes, kembangkan aja. Dan alhamdulillah selama pandemi ini jasa transportasi terutama untuk mobil angkutan barang tidak ada pengaruh, kayaknya nggak ada pengaruh. Kalau untuk pengalaman, ya namanya usaha pasti ada resikonya, pasti itu. Kalau kita nggak siap pasti akan jatuh. Tapi resiko itu ya kalau Tuhan mengizinkan kita untuk meneruskan perjalanan kita, alhamdulillah kita harus teguh lah. Kita punya Tuhan, kita harus percaya sama Tuhan. Pengalaman yang paling berkesan ya motor digadekan, mobil digadekan. Alhamdulillah. Mobil digadekan maksudnya digadekan orang? Digadekan sama penyewa. Itu sudah katanya sih kalau rental belum merasakan itu, belum sukses rentalnya. Tapi ya kalau bisa kita harus hati-hati. Kita harus pasang GPS, kita harus koordinasi, menjalin mitra, menjalin sama rental, harus bermitra yang bagus. Kita tukar pelanggan. Nah, harus itu yang penting itu. Semua orang punya impian, tapi kalau kita terlalu banyak bermimpi itu kita doyan tidur. Bangunlah dari mimpi, mari kita wujudkan mimpi, bangunlah dari tidurmu. Itu sih pesan saya. Satu, kita harus punya tekad. Banyak orang itu yang nekat tapi nggak punya tekad. Kalau tekad itu kita bulat dari hati, ya planning yang jelas, terus harus start up. Ayo bangkit bareng-bareng lah. Ya itulah, tekad itu yang penting, tekad. Kita nggak boleh banyak-banyak impian, terlalu banyak bermimpi itu boleh, tapi ya terlalu banyak bermimpi susah juga lah. Menurut saya ya wes diwujudkan aja. Pengen apa ya diwujudkan. Nggak ada modal ya kita coba dulu yang tanpa modal. Banyak kok sekarang, banyak cara menuju Roma katanya.